Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membuat atau mengerjakan tugas besar mata kuliah agama Islam. Jadi ini mengenai podcast yang topik yang kita ambil adalah mengenai bahaya judi online dengan dua narasumber kita, yaitu di sini ada saudara Fadli dan ada saudara Indra. Oke, mungkin semua teman-teman udah tahu lah ya gimana bahayanya judi online pada kehidupan kita semua gitu. Udah banyak juga berita-berita gimana berbahayanya lah dalam rumah tangga, dalam diri sendiri. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung bahas saja. Yang pertama, bagian pertama kita akan bahas dari segi teknis ya, atau data-datanya, yaitu fenomena slot, data kerugian masyarakat, dan cerita miris korban judi, yang akan disampaikan oleh saudara Indra. Dipersilahkan. Oke, kalau kita ngomongin soal judi online ya, itu data perputaran uang yang ada di judi online tahun 2023 itu nyentuh angka 327 triliun. Gede banget kan. Terus di 2024 juga gue gak tahu berapa triliun, gue lupa. Intinya nyampe ratusan triliun lagi. Itu udah ngisyaratin kita nggak ada penurunan atau dari pemerintah itu, walaupun udah ngelakuin berbagai hal kayak blokir situs dan lain-lain, itu kurang efektif gitu. Karena walaupun mereka diblokir situsnya, mereka masih bisa ganti IP, ganti domain. Dan lagi, walaupun mereka walaupun mereka nggak diganti IP, ganti domain, dari segi usernya sendiri, kitanya misalkan yang mau ngakses itu masih bisa pakai cara-cara lain, yang pakai yang VPN lah, yang DNS lah dan lain-lain, supaya bisa ngakses itu. Nah, itulah mengapa dari sisi user aktif di tahun 2023 atau 2024 itu, atau 2025 gitu, itu sampai 4 juta pengguna aktif. Dan lebih mirisnya 80.000 pengguna aktif ya. Itu dari 80.000 4 juta tadi ya, pengguna aktif tadi, 10 anak yang di bawah umur 10 tahun itu 80.000 tadi itu. Ya, itu 80.000 itu anak di bawah umur. Itu makanya miris banget sumpah. Karena gimana ya, sekarang judi online itu bukan cuma dibungkus pakai yang cuma bisa dimainin sama orang-orang dewasa aja. Anak kecil juga udah bisa. Dari yang simple aja kayak nebak angka, nebak naik turun, nebak ganjil genap gitu-gitu, itu udah termasuk judi online. Oke, lanjut. Tadi ada masalah HP-nya jatuh, jadi kita bahas gimana sih pemerintah itu harusnya ngelakuin apa sih. Ya, kalau kita lihat sekarang tuh pemerintah tuh lagi sibuk-sibuknya blokir, itu kayaknya nggak akan efektif ya gitu. Nggak efektif. Jadi yang harus dilakuin itu harus lebih ketat, yaitu cut off, langsung banned semua transaksi keluar masuknya. Jadi ke rekening mana nih ya orang yang withdraw, orang yang depo, ke rekening mana langsung banned gitu. Tanpa nggak usah pandang bulu lah. Itu bisa ngebuat, saya yakin itu ngebuat orang tuh was-was, nanti kalau saya depo rekening saya kena nggak ya. Bukan lagi mereka gampang aja, mereka udah bukan lagi mikirin gimana ya cara ngaksesnya, pakai VPN gampang. Tapi sekarang mereka mikirnya, nanti kalau gua main itu aman nggak ya rekening gua. Udah kayak gitu. Jadi itu sih menurut saya yang harus dilakuin pemerintah. Sama satu berita yang buat miris, ada suami di istri di Mojokerto, suaminya itu dibakar sama dia karena suaminya ini make gaji ke-13-nya itu
buat judi gitu. buat judi full. Dan mirisnya suaminya itu seorang polisi yang harusnya polisi itu jadi contoh gitu ya. Iya, contoh atau garda ke depan yang ngasih tahu kita, oh nggak boleh lo judi online, malah dia sendiri yang terjun ke sana. Ya itu sih yang dari saya. Oke, terima kasih kepada Saudara Indra telah menyampaikan opininya dan datanya ya yang tadi sudah disebutkan. Emang sangat miris. Kita juga tahu beberapa kali berita tersebut muncullah mengenai judi online. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari sisi pandangan Islamnya oleh Saudara Fadli. Oke, mungkin bisa langsung saja. Oke, baik, mungkin kalau dari segi teknis ya tadi Indra sudah menyampaikan ya, kalau misalkan judi online tuh kayak IP address-nya kayak gimana gitu ya kan. Kayak ngakalinya itu gampang lah gitu orang-orang kayak. Ya, kalau misalkan dari segi agama nih, kita semua tahu lah gitu. Jadi itu hukumnya apa? Haram kan? Tapi Haram. kita tuh kayak menganggap gitu, orang gimana ya, orang-orang yang judi itu menganggap bahwa yang haram itu daging babi aja gitu. Daging babi. Betul. Gitu ya kan. Kayak judi mah enggak gitu, kayak itu kayak menambah-nambah rezeki gitu, nambah-nambah rezeki sedikit. Nah, gitu. Padahal kan udah jelas gitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 gitu kan. Kalau tidak salah, itu Allah telah menyebutkan kalau misalkan judi itu adalah perilaku yang rijsun. Apa itu rijsun? Nah, rijsun itu artinya keji. Nah, saking parahnya judi gitu. Allah aja sampai nyebutin kalau judi itu keji gitu. Kenapa? Karena gara-gara judi keluarga bisa terpecah belah. Kayak tadi kan, kayak apa namanya? Polisi dibakar gitu, suaminya dibakar gara-gara judi sama istrinya gitu. Dan banyak lagi lah kasus-kasusnya gitu. Terus bisa membuat tali persaudaraan rusak gara-gara misalkan pinjam uang nih ke saudara, terus bulan depannya itu gak dibalikin gitu, gara-gara harus depo lagi. Banyak ya, kayak gitu ya. Kayak gitulah. Terus juga pertemanan juga rusak kayak gitulah. Nah, oleh karena itu Allah itu mengharamkan judi atau mengundi nasib lah gitu. Kalau misalkan pada zaman dulu itu mengundi nasib lah. Jadi itu emang seburuk itulah. Kalau misalkan dari segi agama itu emang tidak boleh gitu. Kadang suka gak kepikiran gitu, kenapa sih orang-orang bisa judi gitu? Kenapa ya? Bingung kan kita? Gara-gara Karena pengen dapat uang instan. Iya, uang instan kan? Gara-gara Iya, padahal kan bisa aja kalau misalkan gak usah judi deh. Misalkan yang paling gampang zaman sekarang itu mungkin ojek online dan sebagainya lah gitu. Dan begitulah, bukan solusi, itu kayak bukan pelarian. Lebih ke melakukan hal yang lebih baik daripada berjudi, mengundi nasib dan sebagainya lah gitu. Oke. Mungkin seperti itu kalau misalkan dari pembahasan agama dan juga realitanya lah gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ininya ya, tindakan pencegahannya. Mungkin dari sisi teknis tadi udah sempat disebutkan juga oleh Indra. Apakah ada tambahan, Indra? Ya, kalau dari saya sih cuma mau nyampein supaya kalian bisa terjauhi dari judi itu. Yang pertama ya, dari pertemanan itu kalian harus pilih-pilih lah. Walaupun misalkan kalian kawan deket kalian nih ya ada yang main judi, gimana sih supaya kalau misalkan dia nggak diomongin nggak mempan, terus biar kita nggak ikutan kayak gitu, tapi kita nggak mau memperburuk atau menjauhi dia dari pertemanan. Mungkin dari saya ada satu pesan gini, nggak ada bandar yang mau rugi gitu. Terus judi online ya, spesifik banget judi online itu chance kalian itu udah diatur. Itu aja. Karena gimana ya, kalau namanya judi online itu semua tuh udah diatur sama algoritma. Jadi udah ada algoritmanya lah. Jadi kalian bisa menang itu bukan karena kalian jago, bukan. Itu real hoki karena algoritmanya lagi pengen kalian menang gitu. Ada orang lain yang udah kalah tapi kalian dikasih menang gitu. Jadi duit yang kalian dapetin itu dari kekalahan orang lain gitu.
Nah, pas kalian kalah, duit kalian itu lari ke orang lain. Gitu terus. Emang gitu siklusnya untuk judi online. Ya dari saya sih itu aja. Untuk orang yang judi online, ya kemenangan kalian itu bukan dari seberapa banyak kalian menang duitnya, atau seberapa kecil kalian kalahnya, tapi tapi kapan kalian bisa berhenti bermain. Udah gitu. Justru letak kalian kalahnya itu ketika kalian mulai Kalian judi. masih main. Judi. Nah, itu dia Oke, kalah. betul. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Fadli. Mungkin kalau dari segi agama ya, kalau misalkan saya nyebut mendekatkan diri kepada Allah itu gimana ya, solusi yang bukan solusi, itu solusi sebenarnya, itu solusi yang bagus, cuman bukan solusi yang pertama gitu. Mungkin solusi yang pertama menurut saya itu lebih ke coba untuk menurunkan dulu intensitasnya gitu. Ya, betul. Awalnya itu dari pertemanan dulu ya. Betul, dari pertemanan dulu. Terus kalau misalkan udah mulai mau berhenti nih, Iya. turunkan dulu intensitas judinya gitu. Dosisnya lah ya. Dosisnya lah gitu. Deponya yang awalnya misalkan gede-gedean 1 juta. Coba aja misalkan 500, turun lagi, 100. ya kan. Terus kalau misalkan udah terbiasa seperti itu, coba cut off sepenuhnya gitu dari judi online. Nah, kalau misalkan udah cut off, coba kamu itu lebih cari usaha yang halal gitu. Ya usaha kecil-kecilan lah. Kalau misalkan mau jualan biasa gitu, terus mau ngojol juga boleh banget itu. Itu profesi yang sangat mulia ngojol itu. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau setelah ikhtiar, tawakal, dan pokoknya yang terakhir nih, bukan yang terakhir, ini harusnya jadi benteng sih. Harus sholat. Itu sih pelindungnya, itu harus sholat. Nah, mungkin sekian sih kalau misalkan solusi dari saya, harus sholat aja gitu. Harus sholat dan mengurangi intensitas judinya. Ingat sama Tuhan lah ya. Ingat sama Tuhan, betul. Oke. Opini-opini yang sangat bagus ya dari teman-teman saya ini berdua. Jadi ya teman-teman, intinya gimana tadi kita udah ngedengar dari sisi fenomena-fenomenanya, kejadian-kejadiannya yang terjadi. Ya kalian bisa searching di Google aja, sebetulnya bisa ketemu sih kayak kasus judi online ngerugiin gimana. Harusnya itu juga udah bikin kalian sadar lah ya, harusnya. Dan juga udah dibahas oleh Fadli gimana sudut pandang dalam Islamnya. Ya, intinya itu sih guys. Kalau judi online tuh kan hal yang didapatkan secara instan. Pada nyatanya gak ada hal yang bisa didapatkan secara instan. Kita semua tuh harus tetap usaha gitu. Dan mana ada, logikanya aja, kalian aja gak mau rugi, kalian aja pengennya untung instan. Mana ada bandar judi yang kayak giveaway gitu ya lah ya. Istilahnya gak mungkin ada. Ya itu. Terus juga mungkin untuk jangka panjangnya, untuk teman-teman yang sadar atau kita semua yang belum terjerumus, jangan pernah mau masuk sama sekali nyentuh. Karena kalau misalkan udah kecanduan tuh beda ya guys. Udah susah. Dan untuk kedepannya mungkin kita semua juga kan nanti akan jadi orang tua dan lain sebagainya. Pendidikan kepada anak itu penting, karena tadi juga sangat miris gitu. Di bawah 10 tahun ya, 80.000 orang. Itu sangat dipertanyakan gimana pengawasan orang tuanya. Kenapa bisa seperti itu? Kan itu sangat tanda tanya besar gitu. Itu sangat miris. Itu nggak boleh terjadi. Oke. Mungkin sekian aja podcast mengenai tugas besar agama Islam ini, mengenai bahaya judi online. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri dengan saya sendiri, Hafiz Musyafah Azmi. Tadi saya belum perkenalan, lalu ada Fadli Muhammad Zaki dan Indra Desa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.